Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, menjelang sore, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini bincang sore Ramadan kita bersama Om Sibro. Mungkin tidak asing lagi bagi kita. Kalau untuk warga Bukit Tinggi ini tidak asing lagi. Beliau banyak membawa ajang talenta anak-anak kita berprestasi, khususnya di bidang seni. Kita tunggu kehadiran Om Sibro. Kita tunggu kehadiran Om Sibro. Sahabat rumah baca, Om Sibro ini adalah salah seorang yang punya sanggar, ininya Sanggar Seni Sibro. Oke, beliau sudah minta pertemanan, kita terima dulu. Oke, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini teman-teman sahabat rumah baca di mana saja berada, kita berjumpa dengan salah seorang tokoh seni di Kota Bukit Tinggi. Beliau ini banyak membawa anak-anak kita ke ajang talenta seperti menyanyi, puisi, monolog. Nanti kalau banyaknya, nanti kita diskusi sama beliau lah. Tapi saya sedikit memperkenalkan. Beliau adalah Ivan Sibro, yang sering kita panggil Om Sibro. Beliau bertempat tinggal di Bukit Tinggi. Kalau untuk sekolah-sekolah di Bukit Tinggi, mereka tidak asing lagi. Insya Allah kita pada kenal lah, pergi ke kepala sekolah. Tema kita hari ini unik loh teman-teman. Temanya adalah majulah dengan rahmat dan rasa. Apa maksud tema ini? Nanti kita kupas. Yuk Om Sibro, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibro ini sebenarnya sudah lebih dari apa ya? Kayak ada nama artisnya lah ya. Kalau nama asli saya tuh Ivan Alfidrus, tapi orang kenalnya Om Sibro ya sudah di beberapa karya saya, apakah itu lagu maupun puisi, monolog, itu sudah memakai nama Ivan Sibro. Jadi orang lebih mengenal dengan Om Sibro sebenarnya. Kalau saya sebut nama saya asli, orang nggak kenal gitu. Sebenarnya saya bergelut di bidang seni ini sudah lama ya, sejak umur 11 tahun. Sekarang sudah mau hampir 60 tahun ya. Dulu kebetulan alhamdulillah almarhum Bapak itu memang seniman juga, beliau pelatih vokal, beliau pemusik juga, pemain sandiwara juga gitu. Jadi bakat ini insya Allah datang dari beliau gitu. Dan saya meneruskan. Nah kalau latar pendidikan mungkin orang bingung sama saya gitu. Karena saya kuliahnya tuh di sekolah komputer, ilmu komputer gitu ya. Saya pernah ngajar juga di beberapa perguruan tinggi mata kuliah komputer waktu itu. Tapi seni ini yang apa ya sudah melekat gitu dari kecil, dari umur 11 tahun saya sudah mulai bernyanyi gitu. Ketika kuliah dulu saya kuliah di universitas swasta ya di Jakarta di Gunadarma, saya dipercaya untuk mengelola majalah kampus gitu. Nah kalau ditanya si Om ini pelatih apa, mungkin banyak kali ya orang bingung menurut saya kok
kok bisa ya begitu gitu, apakah enggak coba-coba gitu. Enggak, saya mengajarkan sesuatu ilmu itu harus saya punya ilmu tentang itu baru saya mau mengajarkannya. Saya tidak mau. Keren ya, bukan coba-coba ya Om. Betul-betul di ada ilmunya, baru kita bisa mengajarkan, tidak coba-coba. Mungkin ini jaringan Om Sibro lagi bermasalah. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar penjelasan dari Om Sibro. Beliau adalah seorang seniman, namun kita tunggu beliau lagi bergabung. Jaringan beliau putus. Tadi kita sudah mendengar, mungkin jaringan ya. Nanti semoga beliau bergabung kembali. Jadi Om Sibro itu nama aslinya bukan Sibro, tetapi itu sudah seperti nama beken, nama yang sudah dikenal oleh orang ya. Nama panggung beliau lah ya. Ntar. Sorry. Salah terima. Oke. Ntar. Oke Om. Ya. Ntar. Tadi mungkin salah sambung nih. Ada yang salah terima juga. Oke ntar. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, tadi kita sudah mendengar Om Sibro. Sebetulnya nama beliau bukan Sibro. Nah, itu aslinya nama beken beliau, nama panggung beliau. Kalau sejak kecilnya beliau bukan itu nama beliau. Jadi teman-teman sahabat Rumah Baca di mana saja berada, rupanya tidak, kalau kita tahunya sih artis namanya ini, rupanya seorang seniman. Om Sibro juga punya nama aslinya aja kita nggak kenal gitu ya, seperti Iwan Fals ya Om. Iwan Fals itu Febriawan namanya. Iya. Ya. Tadi saya tertekan Bang Ed juga minta pertemuan, jadi kita bertiga di sini minta bergabung. Oke, selanjutnya sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Om Sibro ini beliau bukan seniman abal-abalan ya, bukan dari ujuk-ujuk gitu. Kalau orang yang tidak mengetahui ya gimana ya, tapi sebetulnya beliau itu sudah dari kecil, bahkan ayahnya juga seniman. Berarti beliau seniman ini bisa dikatakan udah mendarah daging. Dari umur 12 tahun beliau udah berkarya. Jadi mungkin kita yang terlambat tahu nih Om, atau teman-teman lain yang terlambat tahu, karena baru tahu Sanggar Seni Sibro gitu ya. Ada itu udah lama. Satu lagi yang unik dari beliau bukan orang tamat seni, bukan isi, tapi beliau menamatkan kuliah beliau tuh di informatika, di komputer. Betul. Sahabat, mungkin jiwa seni beliau yang sudah mendarah daging dan sudah turunan juga mungkin dari ayah beliau, makanya walaupun beliau tamatan komputer, tapi jiwa seni beliau itu selalu ada. Saya yakin dan percaya, saya banyak melihat anak-anak beliau yang juara di menyanyi, juara di puisi, di monolog, bahkan ikut Uda Uni atau Buyung Upia itu banyak anak latihan beliau. Jadi teman-teman, bagi yang belum kenal, pada hari ini yuk bergabung. Kalau misalkan nanti tidak sempat, ini akan diputar lagi di Instagram Rumah Baca Anak Nagari dan di YouTube Rumah Baca Anak Nagari. Jadi rasanya rugi kalau teman-teman tidak mengikuti, apalagi teman-teman kan tidak tahu, baru tahunya mungkin sekarang tentang Om Sibro ya. Sekarang teman-teman, kita masuklah dengan tema Om nih, karena saya ini penasaran kok judulnya ini. Judul kita hari ini adalah
majulah dengan rahmat dan rasa. Mungkin kita berpikir majulah dengan rahmat, berarti berusaha dan berkembang itu otomatis mengandalkan Tuhan. Ini menurut saya nih Om, nanti kita nggak tahu ya, jelasnya sama Om. Majulah itu dengan rahmat, berarti dengan rahmat Allah ya, rahmat Tuhan. Kalau majulah dengan rasa, berarti kita bergerak maju itu dengan hati. Adanya empati, kepedulian, rasa dan tanggung jawab mungkin ya. Kita tidak tahu. Sekarang Om, pertanyaannya, apa sih Om maksud majulah dengan rasa, majulah dengan rahmat dan rasa? Oke. Sebelumnya, tadi mungkin juga ada beberapa orang bertanya, kok si Om ini mengajarnya banyak ya, sampai ke tari, pantomim, gitu. Mengajar menulis juga, presenter, MC, segala macam gitu. Kok bisa? Sementara dia kuliahnya ini di ilmu IT gitu ya. Nah, mungkin sebagai berbagi pengalaman juga, saya orangnya memang suka pengen tahu semua gitu. Ya, jadi ketika di kampus dulu juga teman-teman bilang, Van, lu mau jadi apa sih Van? Semua ikut, kegiatan ini ikut, kegiatan ini ikut, kegiatan ini ikut gitu ya. Apa nggak lelah, apa nggak capek, apa tuh kepala nggak mumet menerima sekian banyak seni dan sastra di kepala kamu, katanya seperti itu. Bilang enggak gitu. Jadi kalau di dalam dunia seni dan sastra ini ada dua sektor yang saya bilang, satunya praktisi ya, orang yang memang bekerja tentang seni dan sastra itu sendiri. Dan satu adalah akademisi, orang memang sekolah di sini, sekolah di sastra. Gitu. Nah, saya lebih ke praktisinya, orang yang memang bekerja dengan itu gitu. Ibaratnya kalau saya pemain bola, saya ibaratnya saya pelatih, saya dulu bekas pemain bola gitu loh. Jadi ilmu itu memang saya bolak-balik di ilmu itu, dan sambil jalan juga saya terus mengolah ilmu sampai hari ini pun saya tetap terus belajar karena seni dan sastra ini berkembang. Ada Berarti latihan bukan ece-ece ya Om. Berarti betul-betul kita dalami, kita melakukan, kita ada di dalamnya gitu Om. Ya, betul-betul. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kadang ada orang bertanya tentang seni dan sastra kepada saya, Om, kemauan apa bakat? Nah, itu sering pertanyaan-pertanyaan gitu. Anak saya nggak bakat, Om. Tapi apa ya? Tapi saya pengen juga dia bisa nggak Om? Saya bilang. Jadi sebenarnya kalau di pribadi saya, ya mungkin orang berteori lain terserah ya. Bagi saya bukan bakat, tapi kemauan. Karena kalau ada kemauan, walaupun dia nggak bakat, lama-lama bakat itu bisa timbul sendiri. Atau orang bilang, lo nggak passion saya, gitu. Lo passion itu bisa datang belakangan kok, gitu loh. Selama nih orang sungguh, passion itu bisa datang sama-sama. Atau kalaupun dia passion, tapi dia tidak kembangkan passion itu akan hilang sendiri jadinya, gitu. Seberapapun seorang berbakat, misalnya, wah suaranya keren Om, tapi dia cuma bernyanyi misalkan ya di kamar mandi. Dia jago loh Om kalau bikin lucu-lucuan ini, tapi dia nggak coba kembangkan menjadi stand up comedy misalkan seperti itu. Nah, ilmu itu lama-lama ibarat sebuah besi, ibarat sebuah pisau yang mungkin dulunya tajam, tidak diasah, dibiarkan kena hujan, kena dingin dan segala macam, lama-lama berkarat dan dia tidak bisa memotong. Nah, tapi kalau sebuah pisau yang dulunya berkarat, dari bahan biasa saja, tapi terus diasah, dia akan jadi tajam suatu waktu. Jadi kalau ditanya, Om, bakat apa kemauan? Kemauan dulu. Alhamdulillah ada bakat. Ada kemauan, ada bakat. Ini lebih cepat pinternya dibanding orang yang bakatnya kurang, tapi dia punya kemauan. Itu perbedaannya sebenarnya. Tapi pada prinsipnya, kita bisa berlari kalau menurut saya, karena kita bisa dari tengkurap dulu, terus duduk, merangkak, dan sebagainya. Nggak bisa simsalabim gitu. Jadi dalam penerapan saya mengajar kepada anak-anak saya lebih bilang anak-anak ya, karena pendekatan saya sama anak-anak itu seperti anak saya gitu. Karena orang tua kalau ingin mengajarkan anaknya, dia pengen tuh anak jadi bisa gitu. Bukan berarti saya
menyalahkan teori yang lain ya, karena kalau saya juga seorang guru dulunya ya, di SMA di mana-mana saya juga menjadi guru mata pelajaran dulu, mata pelajaran uh, komputer dulunya di sekolah-sekolah gitu. Pendekatan guru kalau menurut saya nih pribadi, kalau salah nggak masalah, namanya manusia bisa salah. Guru dia memberikan ilmu. Kalau anak itu pintar, maka dia kasih nilai 8 dan 9. Kalau anak itu nggak bisa, dia kasih nilai 5. Misalkan seperti itu. Tapi kalau orang tua, dia tidak akan membuat anaknya nilainya 5. Dia akan berusaha untuk anaknya nilai 8, 9, dan 10. Makanya pendekatan saya yang pertama, itu adalah pendekatan orang tua ke anak. Nah, wow, keren ya. dalam mengajar harus ada semacam apa ya, kontak batin lah antara saya dengan murid. Jadi saya ikhlas memberikan dan dia juga mau menerima apa yang saya berikan. Nah, itu akan masuk akan cepat berkembangnya. Dibanding, karena gini, sebakat apapun anak, tapi saya kok seperti nggak serak gitu ngajarnya dia seperti itu misalkan. Itu akan lama dia menangkapnya. Gitu. Saya cuma seperti menjalankan tugas, ya sudah, yang penting saya dibayar dan lain sebagainya. Tapi kalau itulah komunikasi itu yang saya pertama sekali saya bina dengan anak itu. Komunikasi antara dia sebagai anak saya dan saya sebagai orang tuanya. Ketika komunikasi itu sudah ada, baru nanti ilmu itu akan gampang berikan kepada mereka. Gitu. Jadi pendekatan itu. Nah, makanya yang kedua tentang tadi tentang rasa. Nah, saya banyak mengajar tentang ilmu, mungkin dengan mungkin tari, mungkin puisi, mungkin monolog, mungkin bernyanyi, mungkin musik dan segala macam. Semuanya itu memerlukan rasa. Semuanya itu memerlukan rasa. Ibaratnya sebuah nasi goreng misalkan, dia dihias demikian rupa, yang menghiasnya orang yang apa ya, punya expert lah dalam menghias gitu loh. Telurnya keren, ada dagingnya, ada sosisnya, ada apa namanya, ada tomat, mungkin ada selada, bla 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 di atasnya keren. Itu akan menimbulkan, wah ini keinginan memakannya, ini rasanya enak nih, karena ini packagingnya keren ya. Tapi ketika dicoba satu sendok saja dan nggak enak, kita tidak akan meneruskan yang keren itu tadi. Makanya dalam seni dan sastra, saya bilang rasa itu yang harus ditanamkan dulu. Ketika dalam sebuah event misalkan, ada juri menyampaikan kriteria penilaian dewan juri, interpretasi, bagaimana pesan dari puisi itu sampai ke orang yang mendengarnya. Itu kan rasa. Jadi membaca puisi kalau versi saya, lembut-lembut, sedih-sedih, marah-marah, ya, tidak melulu dari awal sampai habis kita gas, kita teriak-teriak, enggak kalau bagi saya gitu ya. Karena rasa itu akan sampai kalau kita menyesuaikan dengan tuntutan gitu loh. Nah, nanti kita kembangkan tentang itu. Nah, satu lagi mungkin jadi pertanyaan dengan rahmat. Ya, kita berusaha, kita punya bakat selangit. Kalau Allah nggak ridho, nggak jadi dia gitu. Jadi apa Benar sekali. Ya, kita berusaha belajar ini segala macam, tapi religiusnya nggak kita ikutin, nggak jadi. Karena kita berjuang sendiri, kalau Allah nggak ridho, nggak jadi juga gitu. Apalagi kita tidak menghubungkan antara kemauan, keinginan kita, kerja keras kita dengan urusan-urusan religi, urusan dengan ketuhanan. Karena di tangan Tuhan itu adalah yang bilang, si om, si bro bisa maju. Si om, si bro nggak bisa maju, kata Allah. Ya, makanya, jadi belajarlah, mainlah pakai rasa, belajar sungguh ya. Semuanya pakai rasa, mau main bola pun pakai rasa loh. Mereka pakai rasa semuanya, apapun pakai rasa. Seni, olahraga, sastra, semuanya pakai rasa. Dan ketika mereka sudah belajar dan punya skill yang bagus, rasa yang bagus, jangan lupa semuanya keputusan tetap di tangan Tuhan gitu. Makanya saya selalu pesankan sama anak-anak didik saya bahwa belajarlah kamu dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan mengejar juara. Banyak juga yang belajar sama saya, di tempat si Om tuh orang-orang pada juara, jadi kita pengen belajar supaya anak kita juara. Saya bilang itu suatu kesalahan gitu. Belajar ke tempat saya, belajar sama saya adalah biar anaknya pinter, bukan juara.
Karena juara itu bisa berbeda dari sudut pandang yang menilainya nanti. Ada menurut juri A ini bagus, menurut juri B ini enggak gitu. Nah, makanya saya bilang belajarlah kamu terus sampai kamu berkualitas. Kalau kamu sudah berkualitas, juara yang mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar juara. Itu selalu itu yang saya tekankan sama anak-anak. Jadi Keren ya. jadi itulah yang saya bilang tadi, rasa dan rahmat. Nggak bisa kita pisahkan antara seberapapun hebat kita, seberapapun kita berusaha, tanpa Allah bila menurutkan jalan kita, nggak ada hasilnya. Nah, tapi juga jangan apa ya? Sekarang saya melihat berbeda nih antara orang tua kita dulu dengan orang tua sekarang. Orang tua dulu memang mengajarkan anaknya dengan keras mungkin. Kalau sekarang mungkin kena ham pula lah orang tua gitu ya. Tapi niat orang tua dulu mengajar keras ini, ini tantangan kamu di depan mata seperti ini loh. Kamu harus siap mental loh. Kamu harus kuat loh. Kamu jangan gampang menangis loh, gitu loh. Kalau kamu berkhayal, kamu kejar khayal kamu sampai dapat. Nah, kalau era sekarang saya melihat untuk generasi Gen Z ini, mereka berkhayal. Ketika khayalannya itu tidak dapat, mereka berkhayal lagi gitu loh. Tidak seperti orang dulu yang notabene dalam tanda kutip orang-orang dulu itu kan orang-orang miskin ya secara ekonomi ya. Jadi ada keinginan untuk merubah merubah nasib keluarganya itu dengan istilahnya membagi batang tarandam lah dulu. Ya, saya harus berhasil supaya ekonomi keluarga saya, ibu saya begini. Tapi anak-anak sekarang kan sudah dikasih fasilitas yang semua fasilitas ada. yang oke. Ya, kalau kita dulu dimarahin ya, karena Ibu Mbak Sri kan juga kepala sekolah. Dulu kalau kita cemberut pulang sekolah, cemberut. Kenapa kamu? Ya tadi di setrap sama guru di depan. Oh, berarti kamu bandel ya. Depan kamu tambah setrap satu lagi. Kalau sekarang mungkin orang tuanya ngamuk kepada guru gitu. Oh, saya capek memusnahkan anak saya. Enak aja Anda memarahi anak saya gitu. Ya kalau begitu ya sudah, Anda didik aja anak Anda di rumah, jangan taruh ke sekolah. Kalau itu menurut prinsip saya gitu. Jadi perlu generasi-generasi yang katanya Indonesia emas segala macam, kita menyiapkan mental anak yang tahan banting, ya. Seorang yang sang juara itu adalah orang yang sering kalah. Saya sudah cerita ke anak-anak saya. Saya waktu ikut sebuah event, saya kalahnya sampai 28 kali. Dan saya ikut terus. Yang ke-29 dengan pengalaman, oh begini, ini kekurangan saya. Oh begini. Baru saya dapat juara harapan. Nah, saya nggak putus asa. Gitu. Jadi jangan ajang ini, saya lebih ke sebenarnya kalau untuk berbicara, untuk kemampuan berbicara seperti itu orientasi saya sebenarnya kan lebih ke nanti dia di dunia kerja. Public speaking ini kan sangat perlu. Dia presentasi, dia menghadapi klien. Nah ini benar. Hanya ke depan mereka saya perkenalkan mereka dengan dunia presenter, dengan sastra, dengan MC, dengan puisi. Itu biar public speaking-nya bagus. Nanti, bukan untuk sekarang gitu. Nanti gitu. Ya, public speaking Anda akan perlu. Bayangkan saya bilang pernah bercerita juga sama anak seorang customer service di sebuah bank ataupun di mana saja, dia harus bersiap dengan keluhan orang, seberapapun marah orang, dia tetap harus senyum gitu. Bagaimana nih uang tabungan saya sekian ini kok bisa hilang? Bagaimana nih? Gimana kerja bank? Silakan Pak, duduk dulu, nanti kita bantu. Nomor rekening Bapak berapa gitu. Ya, kan komunikasi itu, public speaking itu sangat diperlukan nanti. Apakah di dunia kerjanya dia, apakah di kuliahnya nanti. Dia akan mempresentasikan tesisnya di hadapan seorang dosen. Bagaimana kalau dia nggak bisa bicara? Bagaimana kalau public speakingnya nggak bagus? Makanya anak-anak itu awalnya mungkin belajar nyanyi sama saya, lalu saya paksa dia untuk belajar puisi. Om, tapi saya nggak bakat dengan puisi, Om. Cobalah belajar puisi. Kenapa kami harus belajar puisi? Karena di puisi itulah rasa tadi itu. Jadi ketika kamu bernyanyi, ini
ini tentang kesedihan, ini tentang ini kesedihan. Jadi rasa kamu dapat orang dengarnya itu bukan indah di telinga saja, tapi juga indah di hati karena rasa itu tadi. Makanya saya tekankan ke rasa gitu. Jadi anak-anak yang belajar nyanyi awalnya ya jadi puisi untuk apa? Untuk biar dia bernyanyi itu rasa, penghayatan, ekspresi dan pesannya tuh sampai gitu loh. Nah, satu lagi yang saya cerewet ke anak-anak didik saya adalah menulis. Kenapa menulis? Begini, eh, menulis itu kita kan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita terbiasa menulis, waktu-waktu kita juga akan mengetahui apa maksud tulisan orang lain. Karena kita sudah terbiasa menulis itu. Oh, ini maksudnya. Berarti ini ungkapannya. Ya, jadi kadang-kadang ada sebuah event diadakan lomba puisi misalkan yang dinyanyi yang di mana di event itu puisi yang dibacakan adalah puisi ciptaan saya misalkan. Saya akan marah sekali ketika orang membaca puisinya sembarangan. Saya bilang, itu sambil nangis tuh bikinnya gitu. Oh, itu saya lagi miskin banget loh itu bikinnya, memang lagi sedih. Kita ketika tidak berdaya, dirantau, lagi miskin, habis krismon, dari bisnis yang begitu besar, saya tiba-tiba hancur lebur. Apa yang teringat? Kampung halaman, orang tua, teman-teman. Oh, ketika itu pada saat dirantau, hidup lagi susah, Saluang dan Bansi itu menyayat hati. Menyayat hati. Bisa berurai air mata kalau dirantau lagi miskin, dengerin Saluang sama Bansi gitu. Betul dihayati ya Om. Betul, ya, terasa menyentuh dia. Kalau di kampung apa sih Saluang ini? Apa sih Bansi ini kan cuma hiasan untuk tarian, hiasan untuk beberapa nyanyian. Tetapi ketika kita mencoba mendengarkan Bansi, rabab, kata-kata yang ada di dalam rabab Bansi, waduh, luar biasa sekali gitu. Apa ya? Lebih berpikir saya bahwa ternyata orang dulu ini seorang orang-orang yang hebat, yang padahal dalam notabene mereka tidak sekolah sama sekali, tapi hasil karya mereka berupa alat musik mungkin, pepatah-pepatah, petunjuk hidup, teori-teori dan lain sebagainya. Misalkan seperti saya juga bergabung di literasi mitigasi bencana misalkan dengan teman-teman untuk membuat literasi mitigasi bencana. Di situ tuh misalkan kita meneliti tentang sebuah kepintaran orang dulu tentang sebuah rangkiang lah misalkan. Rangkiang itu stok pangan loh. Jadi ada sebuah literatur yang memang kita dapatkan dari Leiden Belanda, itu bagaimana sebuah daerah di Minangkabau ini sudah diproteksi oleh Belanda sehingga alur masuk ini nggak bisa. Dengan harapan suatu waktu nih kampung ini menyerah. Tapi ternyata setelah berapa lama itu kampung nggak menyerah-nyerah. Belandanya juga bingung. Akhirnya mengirim mata-mata ke dalam, mereka coba mencari apa sih masalahnya nih, kok bisa nih orang bertahan. Rangkiang itu tadilah gitu. Ternyata di rangkiang itu stok makanan. Oh, Anda misalkan menghasilkan 300 kilo, sekian sudah harus masuk rangkiang untuk orang adatnya, untuk keluarga sendiri, untuk orang datang. Nah, itu sudah disiapkan rangkiangnya. Makanya Sembilan si Barau-Barau dan sebagainya. Loh, itu indah loh. Orang yang nggak bersekolah loh yang membuat seperti itu gitu. Atau seorang beberapa ilmuwan yang ketika ada gempa waktu itu di Pasaman, mereka memperhatikan rumah di sana tuh kok hancur, tapi kok rumah adat ini tetap berkokoh berdirinya ya, nggak apa-apa, tetap berdiri di sana. Bagaimana kepintaran arsitektur orang yang nggak sekolah itu meletakkan sebuah bangunan yang namanya rumah gadang itu di atas batu layah yang tidak ditanamkan, jadi ketika gempa dia tidak patah. Lalu bentuknya juga melambung seperti ini, tidak tegak seperti ini gitu. Itu tentang keseimbangan, itu fisikal. Cerdas orang dulu loh. Jauh cerdasnya. Iya, tidak sekolah, karena orang sekolah dulu kan harus anaknya wedana, ini anak ini anak pegawai. Gak bisa semua orang sekolah. Nah, itulah. Makanya beberapa belakangan ini saya lebih cenderung untuk mengembalikan anak-anak ini ke seni tradisionalnya sendiri.
biar mereka bangga dengan apa namanya, dengan budaya mereka sendiri. Maka kadang saya bikin film dengan bahasa Minang, saya bikin puisi Minang, saya bikin monolog Minang gitu. Jadi Keren ya Om. Ada puisi Minang juga. saya ada buat di sini. Oh, kapan-kapan Om bisa jadi narasumber. Kami sedang mencari orang membuat puisi Minang. Baru tahu sekarang. Ada beberapa. Oh, keren. Ya, monolog Minang juga saya buat itu dibawakan oleh Adele waktu itu di Buyong Upia gitu loh. Orang bingung gitu. Ini monolog yang bicara anak kecil gitu. Dan bahasa Minang gitu. Karena ini Buyong Upia kan. Nah, itu. Jadi, ya, saya buat itu. Juga waktu ada event juga waktu itu Mandala Got Talent namanya. Saya bikin lagi tentang harta pusaka. Gitu ya. Bagaimana bahwa harta pusaka apalagi orang udah lupa dengan harta pusaka, apalagi anak-anak. Apalagi mau ya Om. Ibu-ibu zaman sekarang mengajarkan anaknya biasa berbahasa Indonesia. Jadi budaya itu udah tertinggal. Karena di pertama Bincang Sore Ramadan dengan Kepala Balai Bahasa, kita juga menceritakan kurangnya menggunakan bahasa ibu. Dan pernah juga di kurangnya lagi lupa orang dengan daerahnya sendiri. Betul. Nah, jadi kita bangkitkan lagi ke Minangkabauan kita gitu. Bagaimana sebenarnya sistem tawar-menawar di pasar dulu? Cik Piah, Dobili, Saringgi. Dulu orang-orang seperti itu. Sekarang tahu nggak? Orang Jakarta masih pakai gocap, nocap, ceban loh. Kenapa kita nggak pakai 2 ringgi Cik Piah itu lagi? Limotali 125. Iya. Suku itu 50. Cik Piah 100. Saringgi 250 atau 2.500 gitu. Orang Jakarta masih berapa bang? Nobango, cepet, goceng, masih mereka pakai. Kenapa kita enggak gitu loh. Nah ini jadi apa ya? Termotivasi juga untuk kembali untuk anak-anak ini mencintai apa namanya budaya Minang sendiri. Gitu. Saya bikin film, sudah 2 film itu berbahasa Minang dua-duanya. Film anak yang ikut tuh anak-anak murid saya semua. Kalian harus ngerti tentang drama, kalian harus ngerti tentang sastra, kalian harus ngerti tentang nyanyi, musik dan lain sebagainya. Nanti mungkin nggak sekarang, tapi nanti kalian akan berkata, alhamdulillah si Om ngajarin ini, kepake loh sekarang. Dan itu sudah terbukti sama anak-anak murid saya yang sekarang sudah bekerja, sudah berumah tangga. Gitu. Alhamdulillah Om. Satu contoh misalkan, ada murid saya dia sempat menjadi grand finalis Putri Batik Nusantara. Karena dari dulu dia saya ajarkan tentang sastra gitu. Ya sudah. Seorang putrian kan butuh apa ya? Public speaking kan? Mereka sudah terbiasa. Saya ajarkan seperti itu. Benar. Terima kasih Om. Katanya kepake semua ilmu yang Om kasih gitu loh. Karena ini urusan kita berurusan dengan masyarakat, kita berurusan secara sosial, pasti perlu public speaking gitu loh. Bahwa orang Minang pun tentang public speaking berkata, ku arimau na yang di dalam parui, kuciang juga kaluan. Seperti itu kan. Bagaimana seorang mengajarkan untuk emosi apapun kita tetap bisa mengontrol supaya keluarnya tidak marahnya nggak kelihatan gitu. Makanya banyak kiasan-kiasan apa yang orang Minang buat gitu loh. Sebenarnya kalau mau mendalami itu keren loh, keren luar biasa nenek moyang orang Minang ya masalahnya gitu loh. Walaupun saya besarnya di rantau gitu loh. Saya pulang kampung ke sini kembali ya saya semua coba saya ini. Misalkan bagaimana seorang kenapa kok perempuan di dalam Minang perempuan yang menguasai rumah adat, harta pusaka segala macam. Harta pusaka ya. Iya. Kenapa nggak laki-laki gitu loh. Nah, harta pusaka itu kan turun-temurun. Laki-laki dianggap mampu bekerja. Perempuanlah yang akan menjaga rumah, misalkan seperti itu. Karena dulu di zaman saya kecil-kecil dulu, ketika laki-laki ini balik nggak boleh lagi tidur di rumah. Kenapa? Di rumah gadang itu tidak ada kamar untuk laki-laki. Laki-laki tidur di mana? Nah, Om, saya ngira Om ini orang Jawa loh, nggak orang Minang. Rupanya asli Minang ya? Asli Minang. Memang apa namanya di surau mereka belajar apa? Yang pertama di surau mereka belajar agama yang pasti.
mereka belajar bela diri, belajar sinde. Mereka juga belajar perdagangan. Makanya orang-orang dulu kan Minang kan terkenal dengan merantaunya. Karakok madang dulu, babuah babu ngobalun. Karantau anak dahulu di kampung tidak perlu balun. Kalau Pembangun. bangun kampung kok, itu keren loh, keren. Karena untuk bisa dirantau, bisa survive dirantau dengan kebiasaan orang yang berbeda, multi etnis, tantangan yang berbeda, perlu disiapkan mereka, kekuatan mereka di surau itu. Makanya saya setuju banget istilah dulu babalia kasura, babalia surau. Cuman sampai sekarang masih masih lebih ke slogan. Sebenarnya kalau lucunya jangan sampai nanti ada orang lain yang memakai prinsip-prinsip surau kita gitu. Ada sebuah sekolah kalau nggak salah di Tangerang, dia memakai sistem rantau, surau, apa itu istilahnya? Nagari. Ya, itu mereka terapkan. Itu sekolah alam di Tangerang. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi juga kayak gitu. Udah seperti itu. Ya, itu maksudnya apa? Menyiapkan generasi tahan banting dengan tantangan global sekarang yang luar biasa. Kalau kita nggak canggih-canggih, nggak punya skill, nggak kepake. Jadi, saya boleh dikatakan prihatin juga ya, karena mohon maaf nih ya, saya sebagai guru, Mbak Sri sebagai kepala sekolah gitu, kok saya melihat nilai saya dulu 7 dengan nilai anak sekarang 9, kayaknya lebih tinggi yang 7 dulu deh. Kenapa itu? Jadi masih pertanyaan-tanya di kepala saya. Karena saya lihat anak-anak murid saya, dia bercanda sama saya, Om beli dong rapor saya gitu ya. Berapa angka 9 saya 50.000 ya Om. Ternyata isinya 9 semua gitu. Padahal di zaman saya dulu dapat angka 8 itu sudah luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu. Di zaman saya IPK 2,75, mohon maaf itu etnis dari keturunan itu yang punya ini. Mereka memang orang-orang Rasulullah bilang belajarlah sama Cina, orang-orang Cina dia serius gitu. Apapun serius dia. Mau serius belajar nih, nggak mau serius belajar ya udah jaga toko. Dia jelas-jelas gitu ya. Mereka tuh jelas-jelas. Jadi di kampus dulu yang nilai IP-nya yang tinggi-tinggi ya etnis itu gitu. Karena memang mereka sungguh gitu. Nah, sekarang rata-rata anak-anak IPK 3,7, 3,5 gitu. Tapi ada teman-teman yang jadi manajer personalnya mengeluh, waduh Van, gue bingung banget katanya. Bagaimana dengan nilai sebegini pas gue tanya nggak ada yang tahu. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita menyiapkan mereka. Kalau orang asing dia nggak peduli kita ijazah S2, S3, mau ada STM, kamu bisa kerja, udah kerja, gaji kamu sekian gitu. Kalau kita kadang tidak berpikir, oh saya S1 ekonomi loh, saya harus kerja menjadi manajer loh. Nah ini kan jiwa fight ini yang harus diinikan untuk generasi sekarang. Saya lihat kok agak kurang ya, apalagi Android ini sangat menyiksa banget menurut saya, membuat anak-anak tuh jadi pemimpi tapi tidak mengejar mimpinya gitu. Jadi prihatinan saya sebagai orang tua juga, sebagai guru juga gitu. Nah, pesan-pesan juga untuk orang tua, tolong diawasin kalau perlu buka HP-nya, lihat chat di mana gitu. Banyak kasus-kasus sekarang ternyata dia kenal di itu terus pergi gitu. Terus nanti ada kriminal di belakangnya gitu. Awasi, nggak apa-apa Bu. Terserahlah kalau saya disalahkan untuk hal-hal yang seperti bilang saya kalau ngaji dulu, kalau kita ngaji dulu, guru ngaji itu pegang roll besar loh, panjang. Kalau mana tangan? Ya walaupun mukulnya nggak keras-keras, tapi kan begitu, tang gitu loh. Nah besok kita belajar, nggak mau salah lagi, belajar di rumah lagi. Bahwa pendidikan keras dalam tanda kutip itu sebenarnya untuk mereka. Ya, saya juga sebenarnya kalau ngajar sih nggak keras saya pelan-pelan gitu. Kalau misalnya ada yang merasa si Om ini beda-beda cara ngajarnya, ya beda-beda lah. Tergantung skill anaknya lah. Kalau skill anaknya segini saya kasih. Nggak mungkin dong anak baru lahir udah saya kasih kerupuk jange, tentu ASI, bubur dulu seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengembangkan kemampuan anak, orang tua silakan support, tapi jangan lupa sabar. Ada masanya. Ada waktunya anak itu akan berprestasi.
jangan pengen sesuatu yang instan, karena sesuatu yang instan itu tidak bertahan lama, sebentar ya dia akan hilang. Seperti sebuah bangunan dalam acara televisi yang bedah rumah misalkan, dia diajak keluar sebentar ke restoran, balik-balik rumahnya ada jadi. Bagaimana dengan ketahanan rumah yang memang fondasinya dibikin sedemikian lama? Ya, bikin fondasi dulu, dibiarkan seminggu supaya dia kering dulu, baru disambung besinya ke atas. Tukang bangunan tahu begitu. Saya pengen anak-anak ini saya bikin fondasinya keren dulu, baru saya naikin pelan-pelan. Karena kalau nanti dia sudah fondasinya sudah keren, dia akan bagus nanti menerima ilmu yang saya berikan. Nah, jadi untuk orang tua nih, orang tua murid yang anaknya mempercayakan sama saya, sabar bu, potensi anak ibu tuh ada. Cuman kadang ada anak yang fokus, ada yang serius, ada yang kadang mut-mutan seperti itu. Saya ngikutin aja bu. Kadang ada murid yang saya datang ke rumahnya, dia padahal jauh-jauh dari Padang ke sini, misalkan saya datang ke rumahnya, sampai di rumahnya dia bilang, oh hari ini nggak belajar ya, kalau saya ya udah nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang tua, kamu nih si om udah capek dulu, kita jauh loh dari Padang begini ya. Nah, tapi ketika moodnya datang, saya biasa mengajar 1 jam, om pagi ya om, sampai 3 jam, sampai 4 jam. Jadi kunci mengajar kita harus mengenali juga psikologi anak. Ya, apalagi saya banyak ngajar anak kecil, kita ngikutin caranya dia, kita masukin secara pelan-pelan nanti ke merekanya. Nah, nanti baru potensinya tuh mereka bisa berkembang. Nah, jadi pada kuncinya bahwa yang bicara ketika dia tamat sebuah kuliah, misalkan dengan sarjana ekonomi, dapat panggilan untuk kerja di pabrik, misalkan, ya enggak dong di pabrik, enggak passion saya, jalanin aja. Passion itu yang bisa datang belakangan, biasanya seperti itu. Jadi kedekatan saya juga pernah mengajar di SMA, kedekatan dengan murid-murid gitu, sampai mungkin teman-teman guru juga agak sini sama saya, terlalu dekat dengan murid gitu. Kalau saya memang bagi mereka itu adalah murid-murid saya gitu. Bahkan kalau saya masuk kantin itu lontong saya yang harganya 5.000 bisa jadi 60.000 gitu. Anak-anak itu, Pak, awal 5.000 ya Pak, padahal udah mau bayar gitu. Tapi ya apa ya, cuma sekali itu, besoknya mereka nggak mau lagi. Tapi mereka merasa ini orang tua saya, kenapa saya orang tua dia. Ya, jadi pendekatan, kalau saya berbicara ke murid adalah pendekatan ini anak saya gitu. Nah, satu lagi, ketika mengajar di sekolah dulu, misalkan di SMA, itu anak tuh bandel, begini, keluarin aja, misalkan seperti itu. Saya bilang sama kepala sekolah waktu itu, Pak, boleh nggak saya minta izin, saya nanganin anak ini. Kalau saya gagal nanti, kalau mau dikeluarin, keluarin. Saya bilang begitu. Saya tanya dia, Ananda, kenapa kamu kok begini? Dia cerita begini. Ternyata ada masalah gitu, yang menyebabkan dia seperti itu. Anak-anak yang broken home, anak-anak yang memang dia miskin sekali gitu loh. Dia jam 3 baru mau tidur, membantu orang tuanya yang jualan, lalu paginya sebelum sekolah dia ngantar ke warung-warung, ya telat terus sampai sekolah gitu. Jadi jangan menjudge dulu deh gitu. Kita cari permasalahannya apa. Ternyata dia pintar kok anaknya, cuman memang itulah dia harus membantu orang tua dulu, makanya dia sering telat ke sekolah gitu. Jadi yang bandel dalam tanda kutip itu kan bisa kita, memang ada yang bandel banget, memang bandel, ada yang memang bandel terpaksa dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi ketika dulu ada ketika saya mengajar dulu, anak-anak OSIS mengadakan kayak kuis guru favorit. Ya, guru-guru yang lain itu agak jangan pasti Pak Ivan yang dipilih sama anak-anak itu gitu. Kenapa saya yang dipilih misalkan seperti itu? Kenapa? Karena saya pendekatan saya ke anak-anak seperti itu. Ketika saya sudah dekat sama anak-anak itu, saya mengajar IT loh. IT itu pelajaran sulit loh, mirip matematika loh, rumus-rumus segala macam. Kalau mereka tidak punya kedekatan sama saya nggak membangun hubungan itu, udahlah pelajarannya sulit, Pak Ivan ini marah-marah melulu seperti itu. Gimana saya mau bisa menerima apa yang diberikan sama Pak Ivan? Akhirnya siswa nggak dapat ya. Kalau kita marah-marah, siswa jadi bosan, nggak dapat belajarnya.
bagi saya, betul, Pak, boleh nggak saya tidur? Pak, saya ngantuk banget, Pak. Silakan tidur, saya bilang gitu. Mungkin sama guru-guru lain saya dimarahin, kok nggak menyalahi aturan. Silakan tidur. Yang penting kalian tidak berkeluaran di luar kelas di jam sekolah. Nah, saya ngajar di sekolah swasta gitu. Dalam tanda kutip anak-anak yang tidak diterima di negeri yang kita terima. Nah, jadi itu ya saya bicara tentang rasa tadi. Bagaimana ilmu yang saya berikan itu akan nyampe kalau saya bisa menyentuh hatinya dulu tadi. Saya bikin komunikasi dengan dia dulu. Karena seberapapun banyak ilmu saya, kalau kontak saya sama murid itu nggak ada, dia nggak bisa-bisa, Bu. Nggak bisa-bisa. Tapi kalau kontak itu sudah ada, saya sudah gampang memberikan materi sama dia. Makanya kata orang tua murid, itu anak Om, sama kita nggak nurut Om. Kalau si Om yang bilang, nurut mereka Om. Nah, makanya saya bilang, mana? Video call sama saya. Anaknya mana? Gitu. Pada lari itu sebenarnya. Nggak ada Om. Gitu. Apa ya? Tetap bagi saya, utamakan pelajaran di sekolah. Ini ekstra kurikuler loh. Ini sampingan. Walaupun sampingan inilah yang menghidupi saya selama ini. Gitu. Iya. Bisa mengajarkan anak-anak saya juga sebenarnya. Tapi tetap, pelajaran sekolah tetap nomor 1 dulu. Ini kamu imbangi. Karena nanti, kenapa? Pelajaran sekolah itu dia mengandalkan nanti otak kiri kamu. Nah, otak kanan kamu, itulah seni itu. Sehingga nanti ketika kiri dan kanan itu digabungkan, mestinya anaknya tambah pinter. Nggak kebalik. Jangan setelah dia belajar seni, belajar sastra, terus anaknya nilainya turun. Nggak mungkin. Logikanya sih tergantung anaknya ya. Karena ketika Benar sekali. Ya, udah timbang ya. Ya, itu dia akan lebih kritis, dia lebih penghayal, dia lebih sensitif terhadap permasalahan yang ada gitu. Mestinya di pelajaran dia itu. Nah, satu lagi, seni dan sastra ini menurut saya menimbulkan percaya diri sama anak. Dia biasa tampil di depan orang, di depan event-event, di sekolah-sekolah. Biasanya sekolah itu anak-anak yang gitu tuh suka di depan sekolah dulu sebelum masuk kelas misalkan. Bina bakat apalah namanya, Mbak Sri lebih kenal lah sebagai kepala sekolah gitu. Nah, rasa percaya diri anak ini perlu bagi dia. Kenapa? Kalau anak yang tidak percaya diri ketika dia mengerjakan soal-soal sulit, dia akan stres duluan. Tapi kalau anak yang sudah biasa tenang, percaya diri, nantilah santai ya. Gampangnya ada efeknya. Jadi jangan bilang bahwa seni dan sastra ini tidak membantu ke motorik anak-anak. Membantu sekali. Di perusahaan dia butuh orang-orang yang kritis, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Kalau kita melaksanakan ini, perusahaan kita akan anjlok, Pak. Mestinya begini, Pak. Itu dari mana? Dari otak kanan. Bukan 1 tambah 1 jadi 2 itu. Tapi 2 itu bisa dari 4 kurang 2, bisa 5 kurang 3. Itu yang sebelah sini yang bicara seperti itu. Jadi imbangkan keduanya. Imbangkan keduanya. Dan yang terakhir jangan lupa. Nah, rahmat tadi gitu loh. Nggak bisa kita bicara, saya pintar, bakat saya 1000, bla bla bla. Kalau Allah nggak begini, makanya hubungan religi itu tetap harus dikembangkan. Puisi-puisi saya lebih banyak bercerita tentang puisi-puisi religi. Banyak sekali religi. Lebih ke religi memang. Dan menyampaikan pesan dakwah melalui hal-hal sastra. Menyampaikan pesan dakwah saya melalui drama misalkan seperti itu. Kebetulan juga saya sekarang ada bekerja sama juga dengan sebuah lembaga zakat di Bukit Tinggi ini. Dia minta, Om, saya punya buku nih. Saya sebut aja lah Bung Zul dari Aspen ya. Om, ini saya punya buku, judulnya Yatim. Bisa nggak dipindahkan dalam film? Sini, sudah saya garap, sudah saya bikin skripnya. Insya Allah habis lebaran ini kita go. Ya istilahnya pesan-pesan dakwah kita tentang bagaimana yatim sebenarnya yang mungkin tidak terpantau sama kita, yang ditulis Bung Zul di dalam bukunya itu bisa dilihat orang banyak. Mungkin tersentuh hati orang, bisa membantu yatim-yatim itu yang ada di kita betul orang miskin dan anak yatim itu dipelihara dan ini oleh negara, tapi kemampuan negara kan tidak begitu. Masih ada hak kita sebagai orang yang harta yang kita miliki itu ada hak orang lain loh. Nah, itu yang ingin saya sentuh gitu. Harta yang kita punyai, rezeki yang kita punyai, ada hak orang lain di dalam segitu. Nah, itu saya bercerita, saya punya saudara 6.
Saya bersaudara 6 orang laki-laki semua. Maka nama saya Sibro itu sepanjangan dari Sick Brother, itu yang Sibro. Nah, jadi pasti di antara kami ini ketika ini yang jaya, ini yang kurang. Ketika ini naik, ini miskin. Gitu. Selalu seperti itu saya lihat. Berarti apa? Bahwa benar Allah lebihkan kepada yang satu untuk membantu yang lainnya. Nah, itu yang saya lihat. Coba kalau seandainya nih, ini akal-akal saya saja atau bagaimana, kalau semua orang yang wajib memberikan zakatnya itu mengeluarkan zakatnya, nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Itu menurut saya. Jadi apa ya? Seni, sastra, Tuhan, jangan lupa. Tuhan itu penentuannya. Jadi kembangkanlah potensi kamu ini, dan religinya jangan dilupakan. Nah, itu makanya saya bilang rasa dan rahmat itu tadi. Gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, luar biasa keren. Rasanya hari ini saya berwawancara bukan dengan seniman, bahkan saya rasanya ada berbicara sama guru, ada berbicara dengan ustadz. Betul apa kata Ibu Nora Alfitra, ya, ini coach yang multi talenta. Saya melihat itu yang ada di diri Om Sibro, karena dari pemaparan beliau tadi di dalam mengajar itu, ini baru kali ini saya mendengar loh Om, kita anggap siswa kita, anak didik kita itu adalah anak kita. Karena kalau dengan rasa itu ada, maka akan dipermudahkan komunikasi. Di mana komunikasi itu sangat dibutuhkan. Karena rasa itu ditanamkan. Kalau apa yang kita inginkan, walaupun anak itu berminat, tidak punya bakat, atau berbakat tidak punya minat, tetapi rasa itu tidak ada, kedekatan itu tidak ada, apalagi izin Allah itu tidak ada, maka tidak akan jadi siapa-siapa. Dan ada kata-kata pamungkas beliau tuh enak loh kita dengar, segala sesuatu itu atas izin Allah. Jadi teman-teman, apa kata Om Sibro itu ya, kadang orang pingin masuk anak-anaknya biar jadi juara, bukan juaranya dulu yang dikejar, namun bagaimana pondasinya yang kokoh. Tidak jarang pada saat sekarang ini memang betul Om, banyak orang hanya dia lari, namun pondasi mereka belum kokoh. Sekarang Om, masih ada pertanyaan nih Om. Kalau menurut Om Sibro, bagaimana contoh nyata yang bisa menyeimbangkan antara siswa dengan kita sebagai Om, sebagai pelatih nih. Teman-teman, Om Sibro juga sinyal beliau hilang. Kita tunggu saja. Banyak ilmu dari beliau hari ini di dalam mengajar. Jadikan anak didik kita seperti anak kita sendiri. Bakat dan minat itu kalau kedua-duanya sejalan, alangkah lebih bagusnya. Tetapi makanya ada bonding antara guru dan coach dan siswanya. Kita tunggu Om Sibro masuk lagi ya. Oke. Oke, ntar. Oke, beliau udah masuk lagi. Mungkin jaringan beliau. Ya, mungkin. Ya, di mana saja berada. Jadi di sini tidak hanya ya kita hanya pergi belajar begitu saja, tapi bonding antara guru dan siswa juga dibutuhkan, antara coach. Karena di mana tidak harus berminat, kata Om Sibro, tidak harus berbakat saja. Kalau ada minat dan bakat emang keren,
Tetapi kadang dia nggak bakat, minatnya ada. Tetapi adanya komunikasi, adanya rasa yang ditanamkan, itu akan menumbuhkan minat dari siswa-siswa. Jadi Om, ada pertanyaan nih Om. Ya, Bagaimana contoh nyata rahmat dan rasa yang sudah Om lihat dari siswa-siswa Om? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan keyakinan pada siswa-siswa yang latihan? Karena kan kita lihat, 1-2 hari latihan, 1-2 kali, bubar. Bisa lihat nih, anak didik Om Sipro dari hari ke hari semakin banyak. Apa sih tipsnya? oke. Eh, rasa, rasa dan rahmat, ya. Ya, Jangan lupa ada ayat yang mengatakan Allah yang membolak-balikkan hati. Hati itu adalah rasa, ya. benar. Ya, jadi kalau tidak ada hubungan horizontal kita ke atas, rasa itu bisa hilang, rasa itu bisa berubah, rasa itu bisa semua. Jadi rasa itu kan ibarat saya bilang tadi, sebuah nasi goreng tadi, mungkin nggak perlu pakai kerupuk, pakai apa-apa, cuma nasi goreng tok, tapi wah ini lezat ini. Nah gitu. Jadi packaging itu nantilah gitu ya. Tapi skillnya, mainkan rasanya itu, prestasinya itu, kerupuk-kerupuk itu nanti akan datang sendiri. Seperti itu. Nah, betul di murid saya ada yang murid ya sudah sampai 15 tahun masih belajar sama saya gitu. Enggak, Wow, sudah 15 tahun. sudah dia coba mencari guru yang lain, tapi mungkin sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi komunikasi itu sudah terjalin sama saya, hati mereka itu sudah, ini orang tua saya gitu. Jadi ketika dia belajar dengan orang hebat pun merasa enakan sama si Om gitu loh. Nah, satu hal dalam pengajaran saya adalah saya mengajar itu seperti dokter spesialis, bukan seperti dokter umum ya. Maksudnya begini, kalau dokter umum misalkan nih ya, ini logika bodoh saya nggak ngerti kedokteran sebenarnya. Apapun sakit anak orang akan dikasih paracetamol misalkan. Tapi bagi saya enggak. Oh, orang ini batuk, berarti obatnya ini. Orang ini obatnya ini. Orang ini. Jadi saya mengajar itu satu orang satu saya gitu. Tadi saya tidak mengajar kelas. Saya selalu private satu-satu gitu. Nah, ya, jadi cara penanganan anak ini begini. Anak ini nggak bisa yang seperti si A, ini harus gaya si B. Yang si C harus begini cara pengajarannya. Seperti itu yang harus saya terapkan. Dan saya punya medical recordnya. Ketika dia datang, setelah sekian lama dia sudah ada studi. Saya punya medical recordnya. Jadi saya bisa lihat, oh sudah ada kemajuan nih di situ. Gitu. Jadi apa ya? Saya serius untuk mengajar itu, saya serius. Untuk mengajar, memberikan ilmu itu saya juga serius. Kenapa? Mungkin banyak bidang lain yang bisa mengajak saya, mungkin teman-teman saya bisa, udah kamu kesini aja deh, kamu perlu apa kita sediain, kita butuh otak kamu katanya. Tapi bukan materi itu sebenarnya, tapi ada sebuah kepuasan ketika apa yang saya berikan ke anak-anak itu ada progresnya, saya lihat ya bermanfaat buat mereka. Apalagi kita sebagai guru jangan lupa ilmu yang bermanfaat itu akan berjalan terus, apa yang kita berikan itu pahalanya akan mengalir terus buat kita sebagai guru. Luar biasa. Itulah indahnya guru gitu loh. Nah, satu lagi. Mungkin ada beberapa anak kita yang sedang sudah tinggi sekarang. Posisi skillnya mungkin tinggi. Tapi jangan lupa, ketika kamu tinggi itu ada dahan yang kamu injak, ada ranting yang kamu ambil. Kamu nggak tiba-tiba sendiri tingginya. Jangan lupakan jasa guru kamu. Tanpa guru, kamu tidak ada apa-apa. Saya banyak berguru sama siapa saja. Bahkan sama anak kecil pun saya mau berguru. Dan yang penting sebagai guru jangan lupa juga bahwa kita sebagai guru, kita juga bisa salah. Jangan mentang-mentang, oh saya guru, kamu salah, kamu kan murid saya. Enggak dong. Kadang-kadang anak-anak, Om, nggak gitu tuh Om, salah gitu tuh. Oh gitu ya. Gimana menurut kamu? Gini yang bagus Om. Oh iya betul gitu. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya guru loh,
kamu harus nurut saya. Saya yang paling betul, mau enggak? Karena kebenaran itu, ilmu itu bisa kita dapatkan walaupun dari anak kecil sekalipun. Gitu aja. Luar biasa sahabat Rumah Baca. Kita mendengar pada siang ini yang jujur ya, saya tidak menyangka akan berdiskusi rasanya sehebat ini. Karena saya cuma berpikir tadi cerita saya seni-seni, rupanya beliau tulisannya ada. Jadi seni, literasi semua bergabung. Betul-betul multi talent. Karena saya melihat gini, apapun yang kita punya, berbakat pun kita, tetapi kalau kita sombong, kalau kita tidak izin dari Allah, ya kita nggak jadi siapa-siapa. Jadi hari ini tuh pembelajaran kita, ini termasuk kita belajar nih Om, yang harus, yang betul-betul kita petik. Maaf bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini, ini juga pembelajaran bagi kita semua. Saya juga seorang guru ya. Pertama, mendidik anak, mungkin bisa juga ini tips ini kita gunakan di sekolah. Anggap anak itu anak kita. Kalau udah rasa itu, mungkin anak yang nggak bisa baca pun akhirnya bisa baca. Gimana ya dia ini bisa baca? Yang pertama. Yang kedua, kenali potensi anak kita. Antara anak A dan anak C itu berbeda. Kita tidak bisa memberikan bagaimana cara memperlakukan mereka yang sama. Seperti kalau di pendidikan sekarang yang namanya berdiferensiasi. Selanjutnya, kita harus tahu bakat anak, ajarkan anak untuk masa depan. Apa itu? Dia bisa berkomunikasi. Anak-anak, jika tidak kita ajarkan komunikasi sekarang, pintar pun dia juga tidak akan jadi siapa-siapa. Banyak kita lihat dia pintar, belajar oke, tapi mereka tidak bisa komunikasi. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia Emas 2045, yang penting itu 3. Pertama, karakter. Yang kedua, anak-anaknya literat, yang bisa berliterasi gitu ya. Yang ketiga, yaitunya anak-anak yang berkompetensi. Apa itu kompetensi? Pertama, mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berkomunikasi, mereka kritis, dan mereka kreatif. Luar biasa ilmu kita siang hari ini. Ingat, segala sesuatu atas izin Allah. Didik mental anak dari sekarang. Seniman, apapun yang namanya bakat kita, itu tuh bukan ujuk-ujuk, tetapi itu dimulai dari dasar. Jangan teman-teman, sependapat dengan Om Sibro, jangan tiba-tiba teman-teman jadi seniman, teman-teman tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi segala sesuatu itu berproses. Sekarang kita minta closing statement dari Om Sibro. Oke. Baik. Gini. Nah, yang perlu diingat lagi tadi 3 hal itu. Kembangkan bakat kamu, ya. Semua bakat kamu yang ada itu jangan lupa, jangan tanggung. Jangan tanggung. Ya. Skill kamu tuh memang harus bagus dulu. Ya. Rasa itu perlu ada di setiap seni, sastra, olahraga, lukis, apapun rasa harus ada. Sampaikanlah pesan-pesan di puisi, di drama, segala macam. Karena gini, ketika kamu membacakan sebuah puisi, maka kamu adalah menjadi orang yang ada dalam puisi itu, bukan pribadi kamu. Dalam beberapa menit, kamu adalah orang yang mengalami hal yang ada di dalam puisi itu. Nah, itulah, maka kamu harus menjiwai karakter orang itu. Baru nanti pesannya akan sampai. Dan semuanya itu tidak akan jadi kalau tidak atas izin Allah. Makanya religinya tetap. Latihan-latihan, sholatnya jangan tinggal. Gitu loh ya. Banyak duit, jangan lupa zakatnya dikeluarin. Gitu aja. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon maaf. Itu mungkin dari saya. Kebenaran datang dari Allah. Gitu aja. Luar biasa siang ini Om Sibro. Suatu saat kita berjumpa lagi. Banyak ilmu yang kami dapat. Semoga bermanfaat. Teman-teman di mana saja berada.
Semoga ilmu-ilmu ini bisa kita dengar, apalagi untuk anak-anak didik Om Sipro, dan mana tahu habis ini banyak lagi yang akan mau belajar. Yuk kita terapkan apa kata Om Sipro, religi itu harus. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.